Jabatan Laut Kelas L3, this is RSS Independence. May I know your intention? You are passing me a very close starboard to starboard and not adhering to correct. We should pass a port to port to port. You are not adhering. Sebagai negara bekas tanah jajahan di masa lalu, Asia Tenggara memang menyisakan banyak masalah, terutama persoalan perbatasan. Indonesia sendiri tidak jarang berkonflik soal batas-batas wilayah dengan negara lain. Contohnya saat Indonesia bertarung klaim soal Laut Cina Selatan melawan Cina. Nah, tentu saja apa yang dialami Indonesia ini juga dialami oleh negara Asia Tenggara lainnya. Salah satu yang paling parah adalah Malaysia, yang memang jadi langganan berkonflik dengan negara lainnya. Mulai persoalan perbatasan di darat, di laut, dan bahkan juga persoalan budaya. Pertama, mari kita mulai dengan membahas persoalan Malaysia dengan Brunei. Siapa sangka, meski keduanya terpaut budaya Melayu yang sangat kental, Malaysia dan Brunei malah punya masalah berkepanjangan, persoalan perbatasan darat dan juga laut. Untuk permasalahan di batas darat, datang dari wilayah bernama Limbang. Dulunya wilayah ini dikendalikan oleh Kerajaan Sarawak yang didirikan oleh James Brooke pada tahun 1983, yang merupakan seorang saudagar dari Inggris. Pada awalnya, wilayah yang dikenal dengan nama Kerajaan Sarawak ini adalah milik pemerintah Brunei. Makanya terus diklaim meski telah masuk sebagai teritori Malaysia. Nah, tentu saja Malaysia tidak terima. Kemudian mereka memperbaharui peta Malaysia di tahun 1979 dengan memperjelas keberadaan Limbang di peta baru. Komunikasi alat di kedua kubu pun terus berlangsung hingga tahun 2009, di mana Exchange of Letters ditandatangani oleh Sultan Hasan Bolkiah dan Perdana Menteri Abdullah Hamid Badawi. Dalam surat tersebut, Limbang dijelaskan sebagai wilayah sah dari Malaysia. Nah, untuk wilayah laut sendiri, Brunei dan Malaysia bertarung persoalan Laut Cina Selatan. Bisa dilihat, kotak warna hijau ini adalah milik Brunei dan sepanjang garis kuning ini adalah milik Malaysia. Keduanya memang saling tumpang tindih. Namun kekuasaan Brunei lebih kuat sebab diakui secara internasional sejak tahun 1958. Namun sayang, di tahun 1979, Malaysia mengklaim wilayah tersebut. Hal ini awalnya direspons santai oleh Brunei, namun berubah menjadi tegas pada tahun 2003 saat kapal Malaysia mulai menambang minyak. Makanya, Brunei tidak segan-segan mengirimkan kapal perang mereka untuk mengusir kapal-kapal Malaysia hingga sekarang. Kalau tadi datang dari Pulau Kalimantan, sekarang kita pindah ke Semenanjung Melayu. Di wilayah yang satu ini ada konflik antara Malaysia dan juga Singapura. Siapa sangka kalau kedua negara ini memperebutkan wilayah super kecil di tengah Laut Cina Selatan yang bernama Petra Branca atau juga disebut Pulau Batu Putih. Perdebatan soal kepemilikan lokasi ini datang di tahun 2003 saat Malaysia komplain tentang kepemilikan Singapura terhadap Petra Branca. Bantahan ini pun dibawa Malaysia ke meja Mahkamah Internasional di Hamburg. Namun sayang, komplain dari Malaysia ini tidak diterima karena pada tahun 2008, pulau ini jatuh ke tangan Singapura setelah ditinjau dari dasar teritorial perairan. Gimana ya rasanya jadi Malaysia? Udah ngadu ke yang lebih berkuasa, malah kalah. Jabatan Laut Kelas L3, this is RSS Independence. May I know your intention? You are passing me a very close starboard to starboard. Negara lainnya yang juga bersengketa dengan Malaysia adalah Thailand. Kedua negara ini juga dihubungkan lewat Semenanjung Melayu. Perdebatan keduanya berasal dari dua tempat berbeda. Konflik perbatasan pertama datang dari klaim wilayah Thailand yang menuntut mereka, wilayah Thailand itu membentang dari Kuala Tabar, Kolisan Islet, sampai dengan Kokra. Klaim dari Thailand ini didasari oleh perjanjian Anglo-Siamese yang muncul di tahun 1909. Nah, bagi Malaysia, klaim ini tuh jelas gak benar, karena menurut negeri jiran, wilayah Kolisin Islet ini tidak masuk ke Thailand kalau dilihat berdasarkan batas terluar pantai. Nah, sengketa ini emang sempat membuat kedua negara bersitegang.
Tapi untung saja pertikaian ini menemukan titik temu di mana keduanya mengakhiri konflik dengan damai lewat penandatanganan MOU. Kedua negara ini bahkan sepakat untuk melakukan pengembangan dan eksplorasi di wilayah yang disengketakan. Satu masalah emang udah selesai, tapi Malaysia dan Thailand masih bermasalah di tempat lain. Dari peta bisa dilihat kalau bentuk Thailand ini memanjang ke bawah untuk bersentuhan dengan Malaysia di wilayah pegunungan. Di wilayah inilah Malaysia mengklaim kalau Bukit Jeli di perbatasan keduanya adalah milik Malaysia karena jadi hulu sungai Golok. Sampai sekarang sengketa ini masih diperdebatkan dan tidak menemukan titik tengah karena Malaysia terus berkilah kalau Bukit Jeli sudah berubah bentuk. Dari Thailand, mari kita pindah ke Filipina. Siapa sangka meski Kuala Lumpur sangat jauh letaknya dari Filipina, tapi Malaysia ternyata punya sengketa loh dengan negara yang punya julukan lumbung padi Asia Tenggara tersebut. Konflik ini datang dari pulau kecil bernama Spratly Island. Meski kecil, pulau ini tidak cuma disengketakan oleh Malaysia dan juga Filipina, tapi juga Brunei serta Taiwan. Bagi Malaysia dan Filipina, keduanya punya status sah atas pulau tersebut. Filipina punya klaim dengan melihat dasar-dasar geografis yang mereka miliki, sedangkan Malaysia punya klaim berdasarkan hukum internasional yang telah disepakati, yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea 200 Nautical Mile. Sampai sekarang konflik antar dua negara ini masih berlanjut dan terus menghasilkan klaim terbaru. Di tahun 2009, Filipina bahkan mengeluarkan The Philippine Archipelagic Baselines Act Philippine yang menunjukkan kepemilikan mereka terhadap pulau-pulau kecil sekitar, termasuk Spratly Island. Nah, membahas seteru Malaysia dengan negara lain, tentu saja kita tidak bisa melupakan Indonesia. Persoalan sengketa wilayah antar kedua negara datang dari pulau kecil di Laut Sulawesi, yaitu Pulau Ambalat, Sipadan, dan Ligitan. Kedua negara saling bersengketa di wilayah ini sejak tahun 1969. Sengketa tiga pulau ini berlangsung sangat alot karena keduanya tidak memiliki dasar hukum dalam klaim yang dilakukan dan cuma melihat peta dan perhitungan masing-masing. Akhirnya, sengketa ini menemui titik terang di tahun 2002 saat dibawa ke Mahkamah Agung. Siapa sangka, Mahkamah Agung memenangkan Malaysia dengan dasar peninjauan sejarah, di mana Malaysia sudah mengurus pulau-pulau ini sejak masa kolonial. Hal ini tentu saja jadi kemenangan besar bagi Malaysia dan kesedihan tersendiri untuk Indonesia. Selain tiga pulau tadi, ada juga Tanjung Berakit yang merupakan wilayah dari Provinsi Kepulauan Riau. Malaysia mengklaim wilayah ini sebagai miliknya berdasarkan aturan yang tidak kuat, yaitu aturan teritorial tahun 1979. Secara kasat mata, wilayah ini memang lebih dekat ke pulau utama Malaysia ketimbang Riau. Namun, apa boleh dikata, hukum internasional memberikan pulau ini pada Indonesia. Nah, gilanya, Malaysia ini sangat ofensif di sekitaran pulau tersebut, bahkan pernah membuat panas banyak orang setelah menangkap nelayan Indonesia yang dianggap melewati batas. Wah, ini mah udah terlalu namanya. Konflik batas Malaysia-Indonesia emang alot ya, karena wilayah dan budaya kita emang deket. Bahkan tidak jarang, budaya kita malah diklaim oleh Malaysia. Mulai dari reok Ponorogo hingga lagu Rasa Sayangnya pernah diklaim loh, padahal keduanya jauh dari budaya Melayu di Malaysia. Nah, klaim serampangan dari Malaysia ini tentu tidak mengenakan. Jadi sebagai kaula muda Indonesia, kita juga harus melestarikan budaya kita ya, agar tidak dicuri bangsa lain.